Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Bantul yang dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten 1 Sekda Pemda Bantul, Bapak Dr. Andes Didi Warsito, MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Dinas Dipora DIY, Bapak Dr. Andes Suherman, MPD. MKKS SMP Kabupaten Bantul, MKKS SD Kabupaten Bantul, IGTK Kabupaten Bantul, MKKS SLB Kabupaten Bantul, JSIT Kabupaten Bantul. Marilah sejenak kita mengajar dan berpanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lantunan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon hapuskan bisikan syaitan dari kalbu kami. Mohon karunia kami kepekaan hati untuk tergerak kepada kebaikan, untuk tergerak kepada perubahan, untuk tergerak kepada peserta didik yang termerdekakan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia,
Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Kepala PMK Matematika Yogyakarta sebagai UPT Dirjen GTK, penyelenggara program guru penggerak untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan sambutan akan disampaikan oleh Bapak Agus Dwi Wibowo, SPD MSI, selaku penanggung jawab program guru penggerak Kabupaten Bantul. Kepada Bapak Agus, terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sudirman MPD dari Dinas Dipora DIY yang sudah berkenan hadir dalam acara Festival Panen Raya Hasil Belajar, dan kepada yang terhormat Bapak Asisten 1 Sekda Pemda Bantul Bapak Yudi Warsito. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili Asisten Sekretaris Bapak Dr. Andes Didi Warsito MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Bantul, pejabat Dinas Pendidikan Provinsi DIY beserta pejabat dinas dari Kabupaten Bantul, pengawas sekolah, ibu bapak pengawas sekolah, ibu bapak kepala sekolah, ibu dan bapak komunitas praktisi, ibu dan bapak pengajar praktik, panitia kegiatan, beserta yang paling kami banggakan, para calon guru penggerak dari Bantul angkatan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi ibu dan bapak semuanya. Apa kabarnya? Semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kita semuanya dikaruniai kesehatan, kesempatan untuk menghadiri lokakarya yang ke-7 program pendidikan guru penggerak angkatan yang ketiga di Kabupaten Bantul. Hadirin ibu dan bapak yang kami hormati, para guru penggerak adalah salah satu aktor dari suatu tujuan yang luar biasa bagi transformasi pendidikan di Indonesia. Mengutip dari kalimat pernyataan Mendikbudristek tentang program guru penggerak, ibu bapak guru penggerak ini kita diibaratkan sebagai elite force atau pasukan khusus, ibaratnya kalau dalam angkatan bersenjata gitu. Sehingga ini bukan hal yang mudah, harus punya mental yang kuat dan siap melalui proses pembelajaran yang intensif. Setelah lebih dari 7 bulan para CGP ini mengikuti pendidikan guru penggerak, maka tibalah saatnya mereka memamerkan hasil karya selama ini kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Yang terhormat
Wakil Kepala Bapak Dr. Sudirman Menggevi dan juga biasa sebenarnya kita hari ini yang saya hormati Bapak Dari Suryanto SPD Nasional, Wakil Kepala KPK Matematika, yang saya hormati Kepala Pura Kabupaten Bantul serta seluruh jajaran Kapolri dan jajaran staf. Yang saya hormati Ketua PDKI Pak Dr. Hasan Ali. Hasil karya secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi dan memudahkan langkah-langkah kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantul 14 Mei 2022, Bupati Bantul Haji Abdul Halim Muslim. Demikian Bapak Ibu, sudah saya sampaikan sambutan Bupati Bantul. Moga-moga berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan Heda Permana lahir di Salatiga pada 13 Desember 1992. Guru kelas 5 SD Negeri 3 Panggang Bambang Lipuro Bantul. Di Yogyakarta, alumni Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 2014, berlatar pendidikan guru sekolah dasar. Riwayat karir guru bermutu dengan menjadi guru tidak tetap selama 1 tahun di SD Dukuh 1 Salatiga pada tahun 2014. Menjadi guru SM3T, terdepan, terbelakang, dan terpencil. Program Kemendikbudristek Dikti juga di SD Impres Bere-Bere, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara pada tahun 2015 sampai 2016. Mendapat beasiswa PPG berasrama pasca SM3T di Ugris, Semarang pada tahun 2017. Selama 1 tahun menjadi guru tidak tetap di SD Sidorejo Lor 6 Salatiga pada tahun 2018 selama 1 tahun. Diterima menjadi CPNS pada tahun 2019 di SD Negeri 3 Panggang Bantul. Bertempat tinggal di Gunung Sempulor RT 80 Trimurti Serandaan Bantul. Kepada Pak Ardian Herda Permana, dipersilakan untuk memulai paparannya. Disediakan waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Bantul atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Kepala P4TK Matematika, yang kami hormati Bapak Kapal Dikmen, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bantul, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan juga seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan CGP Angkatan 3 Kabupaten Bantul yang semoga pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Ardian Heda Permana dari SD 3 Bambang Lipuro akan menyampaikan beberapa visi dari guru penggerak yang telah saya ikuti selama kurang lebih 7 bulan ini hingga Lokakarya 7. Dari visi harapan saya yaitu rumah inspiratif. Jadi harapan saya dengan adanya rumah inspiratif ini nanti akan mampu memberi sebuah
rumah baru bagi pendidikan khususnya, di mana rumah ini dapat menampung aspirasi bagi anak-anak dan nanti akan mengemas sebuah pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Sebelum saya menjelaskan apa itu rumah inspiratif, perkenankan dari kami memperlihatkan sebuah tayangan video tentang mimpi kami, harapan kami mewujudkan sebuah impian kami, yaitu rumah inspiratif. Bapak Ibu, demikian tadi tayangan 1 menit dari gambaran rumah inspiratif. Saya pernah mendengar ketika pertama kali Lokakarya, gambaran pembelajaran ketika Ki Hajar Dewantara pada saat beliau mengajar adalah sekolah itu dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak. Jadi anak-anak dapat bermain di situ, anak-anak dapat mengemukakan pendapat di situ, dan ada unggah-ungguh budaya Jawa. Nah, hari ini kita mengenal daerah kita khususnya, walaupun daerah kita merupakan mayoritas memiliki suku budaya Jawa, tetapi dalam keseharian kita jarang kita temui anak-anak yang masih mengedepankan kearifan lokal budaya Jawa. Nah, hari ini saya coba akan mengangkat dan mengembangkan salah satu kearifan lokal budaya Jawa melalui salah satu program dari Rumah Inspiratif, yang mana program ini berpihak kepada murid. Nah, kemarin saya mengadakan sebuah workshop dengan tajuk Muri-muri Budaya Jawa dalam Kondang Menebar Kebencian. Jadi ada dalam di sini berarti seorang anak yang nantinya mampu menginisiasi teman yang lain, mengajak teman yang lain untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Ketika ada gurunya pagi, beliau menyapa, kemudian tadi ada gambaran membawakan tas. Bahkan di kelas kami, di sekolah kami, ada beberapa anak yang secara antusias melaksanakan itu, menunggu gurunya setiap pagi, membawakan tas, kemudian menyapa dengan menggunakan bahasa Jawa. Sugeng enjang Pak. Kemudian selain itu, ada juga beberapa hal-hal yang nanti mereka terapkan, seperti ketika izin ke belakang itu menggunakan bahasa Jawa. Nah, kami melakukan workshop bersama dengan Bapak Ibu Guru dengan mengundang narasumber yang kompeten. Kemarin ada pelatihan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru, baik itu ketika nantinya akan memberikan informasi kepada anak-anak bagaimana cara ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Nah, di antaranya dari ngapurancang, tangan ngapurancang, kemudian penggunaan jempol. Jempol ternyata merupakan tradisi dari orang Jawa, Monggo, dan itu jarang kita lakukan selama ini. Nah, kemudian ada lagi beberapa hal yang dapat diterapkan dari muri-muri budaya Jawa dalam Kondang Penebar Kebencian ini, yaitu salah satunya ketika menghormati orang yang lebih tua, derek langkung. Nah, kemudian juga sampaikan ketika idin ke belakang. Jadi idin, bukan izin, idin menggunakan bahasa Kraman. Nah, dari ini ada beberapa anak yang secara konsisten menerapkan hal ini di sekolah kami. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, dari pagi dia menunggu. Nah, kemudian dapat kita contohkan ketika membawakan buku dari gurunya, dari tangannya ngapurancang, kemudian cara mendungluknya ya, seperti itu, kemudian
ya. Kemudian membawakan bukunya seperti itu, kepalanya gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian membawakan tas tadi, itu juga dilakukan ketika pagi hari. Nah, tidak hanya itu saja, rumah inspiratif ini bekerja sama dengan orang tua, di mana dalam kehidupan sehari-hari anak itu ketika bidal sekolah, nah pamit terlebih dahulu. Biasanya kalau anak itu hanya mencium pipi kanan dan pipi kiri atau juga kening, yang benar ternyata sungkem seperti ketika lebaran. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, matur dulu, pamit bidal sekolah, itu menggunakan tata cara sungkem yang benar. Contohnya seperti ini. Nah, untuk anak yang konsisten menerapkan dan mampu menginspirasi teman yang lain, namanya dari rumah inspiratif tadi, mampu menginspirasi juga teman yang lain, dia mengajak. Secara berkala saya memberikan sebuah motivasi tersendiri, yaitu berupa duta, namanya dalang kondang penebar kebencian tadi. Jadi saya buatkan selempang, nanti ada of the month, ya, setiap sebulan sekali siapa yang mampu menginspirasi teman yang lain dalam hal penebar kebencian tadi. Nah, kemudian hal yang kedua akan saya sampaikan adalah terkait dengan penerapan budaya positif. Rumah inspirasi menginspirasi orang lain, menginspirasi teman yang lain. Anak-anak di kelas kami, di sekolahan kami, berusaha untuk menerapkan disiplin positif di rumah mereka, baik itu membantu orang tua, mengaji, bahkan juga setiap hari ada motivasi, ada sesi berbagi. Baik itu memotivasi tentang semangat belajar hari ini, kemudian pentingnya rasa bersyukur, kemudian juga hal-hal positif lain yang dapat disampaikan dari inspirasi mereka pagi itu. Nah, itu disampaikan di depan kelas, yang mana nantinya harapannya kelas kami akan lebih hidup dan lebih bersemangat ketika menerapkan proses pembelajaran. Kemudian, sesuai dengan representasi kami dari rumah inspiratif tadi, menginspirasi, ada sesi berbagi. Kebetulan kelas kami, sekolahan kami termasuk sekolah inklusi, yang mana banyak sekali anak-anak inklusi. Dengan senang hati mereka mau membantu temannya. Kemudian ada juga yang mau mengajarkan mengaji dan juga hal-hal lain selain membantu teman inklusi, mengajarkan mengaji. Mereka juga dengan senang hati ketika menemui beberapa teman yang sekiranya pada hari itu sedang mengalami hambatan, mungkin nuwun sewu tidak membawa uang saku atau tidak membawa peralatan sekolah. Dan sesi berbagi ini itu selalu saya tekankan kepada anak-anak akan pentingnya berbagi, akan pentingnya sebuah kolaborasi. Karena memang kolaborasi itu penting bagi kita di era modern ini. Selain dari unggah-ungguh tadi, merupakan hal yang begitu penting, mengingat pada tahun depan kita akan menerapkan kurikulum yang baru, yaitu Merdeka Belajar. Nah, ini merupakan salah satu bentuk perwujudan setelah saya melaksanakan kegiatan pada modul pengambilan keputusan. Kemarin ketika era pandemi, terdapat banyak anak yang menyalahgunakan HP untuk bermain game. Jadi ketika belajar daring, banyak anak-anak yang justru menyalahgunakan HP itu untuk keperluan games. Orang tua merasa kewalahan, orang tua merasa bahwa anaknya itu justru menggunakan HP itu cenderung negatif kaitannya dengan games tadi. Nah, saya mengumpulkan orang tua, membuat sebuah kesepakatan di mana ada kesepakatan dalam satu hari itu anak-anak hanya boleh memegang HP untuk keperluan games maksimal 1 jam. Kemudian saya menginisiasinya dalam bentuk sebuah program bernama program Mobile Lereng. Nah, Mobile Lereng ini merupakan sebuah program yang mana ada satu waktu dalam satu hari menyempatkan sejenak untuk menyimpan HP di dalam sebuah tempat tertentu, off, ya, tidak ada HP pada keluarga itu, disimpan. Ada sesi berbagi dengan orang tua, sharing. Karena kesibukan orang tua biasanya anak cenderung tidak ada
kepedulian ya, tidak ada istilahnya itu cenderung diacuhkan seperti itu. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena pada saat ini mental dari anak, kepercayaan diri anak itu dapat terbentuk dari orang tua. Sehingga ketika satu hari saja 5 menit 10 menit ada sesi family time untuk meminimalisir penggunaan HP, saya rasa anak-anak itu akan lebih termotivasi pada dirinya sendiri dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, ini ada gerakan mobile lereng, disiman sejenak, mereka berdiskusi, berbagi, sharing apa keluhan hari ini, apa pembelajaran yang dapat sekolah hari ini, apa kesusahan yang didapat hari ini, hingga nanti anak itu merasa tenang, merasa nyaman. Dan ini saya rasa penting Bapak Ibu pada era sekarang ini, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat, dan kita sebagai orang tua harus benar-benar menjaga putra-putri kita agar tidak terjerumus ke hal itu. Ini gerakan mobile lereng, inisiasi sebuah gerakan untuk meminimalisir penggunaan teknologi HP. Maaf Pak Dian, punya waktu 2 menit lagi. Bapak Ibu nuwun sewu, tanpa mengurangi rasa hormat kami, rumah inspiratif ini dapat berkembang terus, dapat tidak tertahan hanya di sini saja. Inspirasi-inspirasi yang keluar dari peserta didik, harapan saya mohon dukungan dari Bapak Ibu pemangku kepentingan pendidikan khususnya di Kabupaten Bantul, Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas, Kepala PMPTK Matematika, dan Pak Kabar Dikmen untuk menyemangati kami, turut memotivasi kami supaya program ini dapat berjalan dan supaya saya sendiri tetap istiqomah menjalankan hal ini. Nuwun sewu kepada Bapak Bupati atau yang mewakili, kemudian Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bantul, Bapak Kepala P4 Matematika, dan Bapak Kepala Badikmen, kami mohon sejenak untuk berada di depan karena ada sebuah simbolis dari rumah inspiratif ini supaya kami tetap termotivasi untuk melakukan hal ini. Monggo Bapak. Demikian Bapak Ibu paparan presentasi dari saya. Semoga rumah inspiratif ini dapat menginspirasi juga bagi Bapak Ibu guru yang lain dan dapat mendorong motivasi bagi diri saya pribadi khususnya, hingga nanti dapat mewujudkan sekolah yang mampu menginspirasi bagi seluruh peserta didik yang ada, hingga dapat mencetak banyak sekali para pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami akan langsung panggilkan perwakilan dari jenjang SMP. Lain hal misalnya kami juga saksikan karena kami sering ke sekolah-sekolah atau yang mewakili, itu biasanya kami kembangkan juga. Lalu yang keempat, ini meningkatkan kualitas diri
baik dari pengetahuan, walaupun Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita kompetensinya tahu, akhirnya bisa dikembangkan atas kesadaran kita sendiri. Sedangkan yang kelima, ini merupakan wahana yang untuk meningkatkan kepemimpinan kita untuk lebih baik dan lebih bermutu untuk selalu bergerak dalam meningkatkan kualitas. Yang keenam, ini mengetahui kekuatan maupun kelemahan. Jadi begini Bapak Ibu, jadi di suatu sekolah maupun di manapun itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Tapi di situ tidak ada istilah itu, semua adalah kekuatan. Jadi aset yang ada di sekolah kita kembangkan bersama-sama untuk menuju yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu motivasi kami menjadi guru penggerak, yaitu pengembangan diri dan memperoleh pengalaman baru. Itu pasti Bapak Ibu. Koordinator ekstrakurikuler. Beliau menuliskan moto di sini bahwa urip kui urut. Prestasi beliau yang pernah ditorehkan adalah juara 1 Olimpiade Guru Biologi tingkat Kabupaten Bantul tahun 2017, guru penggerak literasi sekolah dalam Festival Literasi Bantul tahun 2021. Kepada Ibu Yuliana Eni Purwaningsih dipersilakan jika ada yang ingin disampaikan sebagai pengantar video presentasinya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam dan bahagia. Saya Yuliana Eni Purwaningsih, CGP Angkatan 3 dari SMA Pangudi Luhur Sedayu. Di sini saya mengampu mata pelajaran biologi, akan berbagi praktik baik yang saya lakukan. Terima kasih sekali. Atau muri-muri tadi ini bisa berjalan dengan baik, tentu tidak akan lepas dari kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua. Kenapa? Ini tidak akan mungkin bisa berjalan sendiri hanya di sekolah saja tanpa dengan rumah atau dengan orang tua. Tadi sudah dicontohkan dalam praktek itu di keluarga atau orang tua, bagaimana ketika pamitan, mangkat sekolah dan sebagainya. Nah, bagaimana model penjenengan, strategi jenengan dalam katanya dengan melibatkan seluruh orang tua sehingga apa yang dilaksanakan di sekolah itu nanti juga akan diterapkan di rumah sehingga ini menjadi sesuatu yang akan menjadi kebiasaan yang rutin dan bahkan nanti akan menjadi lebih berkembang lagi. Nah, ini hal yang sedikit saya sampaikan itu saja. Jadi intinya memang kita dari guru penggerak ini kan akhirnya banyak sekali inspirasi, inovasi-inovasi bagaimana agar kita ada terobosan-terobosan kiat-kiat di era perubahan ini, terutama juga nanti IT-nya luar biasa sekali, bahkan tadi juga walaupun kita agak beda ya, tapi memang itu betul. Ketika bicara tentang rumah inspiratif, ada saatnya waktu bahwasanya bahwa mobile atau HP itu harus juga lereng ya. Tapi juga kita ketika bicara tentang inovasi ke depan, anak nggak akan lagi tertarik ketika pembelajarannya konvensional. Maka melalui dari guru TK tadi yang komik, kemudian juga yang SMP tadi Pak Eko dengan bagaimana kiat-kiat agar anak kreatif lagi dalam kaitannya dengan belajar, ada dengan gadget atau dengan istilahnya IT itu tidak bisa dipungkiri. Tapi saya sangat tertarik dengan tadi agar memang juga untuk kalangan atau di jenjang SD pas juga itu ada leren HP tadi. Saya kira demikian, sekali lagi apresiasi luar biasa pada guru penggerak kita. Terima kasih sekali. Saya rasa sudah dijawab ya, atau Mas Adian tadi kelihatannya mekanisme bagaimana melibatkan orang tua. Apakah mau dijelaskan secara singkat 1 menit? Boleh, silakan. Sebelumnya, nuwun sewu Bapak Ibu, saya tadi lupa memperkenalkan pengajar praktek kami Ibu Ismi Fajarsih dan juga Ibu kepala sekolah kami Ibu Darsia. Jadi kami berkolaborasi dengan Bu Ismi dan Bu Darsia untuk kemarin juga sama-sama menyelenggarakan workshop, dan juga sebelum itu saya mengumpulkan orang tua. Jadi orang tua itu sebelumnya saya menyelenggarakan kegiatan home visit ke rumah. Setiap satu rumah itu saya datangi
Kemudian saya menyampaikan program-program ini seperti ini, dan kerjasama ini tidak hanya kami sepakati dalam bentuk lisan saja, tetapi ketika kegiatan pengumpulan sosialisasi di kelas kami juga membuat sebuah kesepakatan, dan kesepakatan itu yang kami sepakati dan akan kami evaluasi secara berkala. Nah, di mana peran orang tua di sini begitu penting, dan kami menggunakannya menggunakan WA group juga, dan juga WA, jaringan WA. Tetapi sebelum itu saya menguatkannya melalui kegiatan home visit ke rumah-rumah. Apalagi ketika masa pandemi kemarin, di mana pembelajaran ini terbatas, saya inisiatif untuk mengunjungi rumah ke rumah dan juga mengadakan sosialisasi secara langsung. Ngoten Pak Isdarmo, motor nuwun. Oke. Ya Bapak dan Ibu, saya adalah saksi hidup aksi nyata Mas Ardian, dan beliau ini selalu minta lebih. Ketika PI itu jatahnya 3 jam, dengan beliau itu bisa sampai 4-5 jam. Jadi, dan satu lagi yang perlu saya informasikan Bapak dan Ibu, bahwa para CGP ini poin dapat, tapi poin tidak dapat Bapak Ibu. Jadi semua yang dilakukan oleh CGP aksi nyata itu adalah keluar dari uangnya sendiri. Seperti itu. Namun ketika lokal karya seperti ini, sekedar transport itu ada pastinya dari P4TK. Yang perlu saya sampaikan, saya garis bawahi adalah walaupun tidak dapat koin, tapi mereka tetap luar biasa, tetap semangat dan menjalani LMS dan totalitas dan profesionalitas sekali. Kemudian sebelum saya menyampaikan ke penanya berikutnya, terima kasih sekali Pak Isdarmoko, yang mana beliau ini selalu bisa membakar orang-orang di sekitarnya. Monggo penanya berikutnya. Stok harapan dari teman-teman yaitu aksimu ada bahu, apik no ada ape, lebih terkait ada fisik. Nah, saya selalu dengan pendengar radio gamelan, kalau kita hidup seperti gamelan itu, teman-teman, harmoni, ono sing gepeng, ono sing suka kulit, ono sing cukup bareng apik. Itulah gamelan. Ini sebagai tahun ini tadi kepiye carane apa namanya ngapuratannya kok diterang ke pegang Mas. Aku ini lho lambe Mas. Ngapuracan itu tangan di kanan di depan. Masih banyak Pak guru-guru sih ngapuracan tangan kiri gini. Terus memandang orang dewasa itu tidak boleh melihat matanya begini. Harus gublok begitu. Tadi kalau di dalam gublok betul, ini mendudukkan kalau gublok betul. Terus ini silakan lihat sini. Balik Mas. Nah, ini yang betul. Kalau presnya juga betul. Tapi jarinya ini laki-laki ini loh, untuk itu untuk kita orang Jogja ngerti. Ini harus diceritakan sini. Nah, ini kodok. Nah, ya seperti itu. Nah, sing putri sudah betul, tapi yang laki-laki yang keliru. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini praktek baik. Jadi sangat luar biasa. Ajining diri gumantung saking, ajining kodok gumantung saking, ajining bongkok gumantung saking budaya. Nah, kalau budaya kita Jogja itu railang, insya Allah nanti masih ada stok harapan peradaban itu rusak. Atau rusak itu justru apa? Itu seperti itu. Jadi saudaraku, sahabat-sahabat saya Pak Guru, terima kasih masih ada sing mentingke ada. Saya maaf Pak Guru, bukan berarti nyalake, bukan, tapi ini kan praktek baik, langsung ngerti ya. Oh, dibaca asing keliru, asing aku sing maka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika salah langsung kita diperbaiki, tidak belakang.
saya itu dalam rangka Mary gitu. Pak Samadi juga, Pak Potong juga, Pak Isdar Potong juga, aku podo-podo sing diparingi senek kok tidak matur gitu kan. Jadi saya tidak bertanya, tapi kan Bapak Ibu sekalian, saya tadi tertarik dengan yang disampaikan Mas Ardian dalam rangka praktek baik untuk family time, atau kalau saya boleh menambahkan family quality time 1 jam saja. Kita itu kan prihatin kemarin itu yang namanya kejahatan jalanan, sebetulnya itu pengalian atas nama klitih yang kemudian dialihkan menjadi, memang ya betul itu kejahatan jalanan yang kebetulan dilakukan oleh anak-anak kita di level SMA bahkan SMP. Nah, ini kalau kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan, praktek baik yang disampaikan oleh Mas Ardian itu di semua sekolah, saya kira akan sangat baik. Jadi saya tidak hanya menantang Mas Ardian untuk melakukan ini, tetapi menantang kita semua. Saya selalu memberikan semangat pada Bapak Ibu, pada kita semua, kita bisa. Kita bisa. Itu saja pahitan saya ketika menjadi kepala dinas selama 20 bulan. Saya hanya matur kita bisa, dan insya Allah alhamdulillah kita memang bisa. SD bisa naik ke peringkat 3, insya Allah besok ke peringkat 2. SMP bisa naik poinnya 2 tahun, 2 poin itu kita bisa, kita melakukan itu bisa. Karena sekarang Kabupaten Bantul sedang mengintervensi juga klitih atau kejahatan jalanan itu. Kita menyarankan, kita mengkomunikasikan agar orang tua siswa itu mulai putrane ketika sudah jam 10 itu tidak tinggal. Gitu. Paling tidak kita, dari kita lah yang bisa mengkomunikasikan dengan wali murid, dengan komite sekolah, menghimbau agar jam 10 itu orang tua siswa itu nakin ke putranya, paling tidak tahu di mana dia berada, atau sekali-sekali ngecek gitu. Pamite futsal kita ikut salam tenan, apa neng angkringan, apa neng burjo, apa neng bamilu. 2 tempat yang saya sebut terakhir ini diidentifikasi oleh Polres sebagai tempat mangkalnya anak-anak, Warmindo dan Burjo. Kejadian terakhir yang meninggal dunia itu alasannya sahur di Burjo. Nah, kalau kelompok anak-anak ini berkumpul di satu tempat di Burjo, polisi mana bisa menangkap karena alasannya akan sahur, dan kejadiannya pagi itu. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, saya menantang kita semua agar quality time ini dikomunikasikan dengan orang tua siswa kita, sehingga orang tua itu harus nakinke mengetahui, memahami keberadaan anaknya setelah jam 10 lebih dia tidak ada di rumah. 1 jam quality family quality time ini kalau bisa diwujudkan, insya Allah bisa merupakan komunikasi orang tua dengan anaknya. Karena apa? Jangan sampai beban kejahatan jalanan itu ditimpakan kepada sekolah, kepada guru gitu. Jadi mari kita bersama-sama. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, mohon maaf sekali dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami harus tutup sesi pertanyaan ini. Saya yakin Bapak Ibu masih kagungan hal yang ingin konfirmasi kepada para JGP kami. Betul, saya khawatir nanti Bapak Ibu bisa melakukan itu di sesi kunjungan ke stan-stan. Sebelum waktu saya serahkan ke MC Ibu Asyana Wardani, izinkanlah saya melakukan menyampaikan closing statement dari saya, dari apa yang saya simpulkan feedback yang diberikan oleh bapak-bapak tadi, kebetulan bapak-bapak semua.
sekedar mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada para hadirin yang ada di sini bahwa tripusat pendidikan itu adalah ada di masyarakat, keluarga dan sekolah. Keluarga dalam hal ini yang mungkin memang agak sedikit bergeser, namun demikian saya yakin terutama di Bantul ini dengan pengawalan dari provinsi, dari Pemda, dari PPATK, insya Allah Bantul ini akan mendengungkan hal yang seperti itu. Contoh yang sudah nyata yang saat ini terjadi, quality time antara keluarga, ya saya pikir CGP dan PP adalah sebuah keluarga. Quality time saya dengan CGP saya pagi ini tidak bagus, sehingga ada satu kesalahan yang menurut saya juga sangat fatal, karena yang sebelumnya melakukan yang sama tapi sudah saya betulkan. Nah ini tadi karena nggak ada quality time sehingga salah, tapi alhamdulillah dibetulkan oleh Pak Toto. Terima kasih sekali. Jadi ibunya yang salah ya, bukan anaknya. Ibunya salah. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu saya kembalikan kepada Ibu Hartiana selaku MC yang semula saya ditemani oleh 4 CGP sudah ditinggalkan. Ya itulah kadang-kadang guru dan murid itu kan seperti itu. Muridnya sudah melesat kemana-mana, gurunya ya menjadi guru. Nah PP-nya di sini sendiri, TGP-nya sudah melesat kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Menunjukkan bahwa kita semua adalah satu, gotong royong dan mampu membangun dengan penuh semangat. Dipersilakan untuk tamu dewasa. Kepada tamu undangan, seandainya ingin join, silakan dipersilakan. Gambaran semangat kita, semangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, semangat dalam membangun Indonesia. Keseruan dan kebersamaan yang selalu dan senantiasa ada dalam relung hati kita. Dan PP bersama-sama berlatih dalam melaksanakan dan mensukseskan tarian gugur gunung ini merupakan bentuk dari persatuan dan kesatuan kita. Saling berkolaborasi dalam mewujudkan tujuan bersama. Praktek baik dan juga berbagai macam hal untuk kemajuan pendidikan yang ada. Kami, CGP dan PP, juga mohon doa restu kepada Anda sekalian supaya kami dapat berhasil dalam menuntaskan tugas dan juga berhasil untuk menularkan berbagai macam hal baik sehingga pembangunan termasuk di pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk rekan-rekan CGP sekalian. Dengan PP Bapak Heri
lawan. Bantul Praja Kamarsari. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, selanjutnya. 77A2 dengan PP Ibu Bulan Mana suaranya?